Kalau aku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Din, syuting nyanyi mulu, udah kayak biduan. Ngomongin sawer. Aduh. Ngomong-ngomong biduan, ada satu pantun terkait dengan biduan. Enggak, Deng. Jadi saya mau berpantun dulu lah sebelum kita memulai di hari ini ya. Elok dilihat anak soleh pergi mengaji dengan berjalan. Bersenang-senang boleh, tapi marwah di Riau mohon perhatikan. Bertemu lagi di YouTube Info PKU dalam Sudut Dindit. Ci dan Puan, ini begitu viral beberapa waktu lalu terkait dengan joget, ya kita sebutlah, boleh menyebutnya sebagai joget erotis ya, karena sangat tidak pantas. Naik ke atas, di atas panggung, kemudian ada adegan biduan nyanyi, ada si bapak yang menempel, kemudian bergoyang bersama, naik ke atas meja, kemudian juga ada yang foto, bahkan ada yang mengambil foto. Ini kasarnya nih ya, kalau misalnya nanti akan bisa Anda lihat di tempat ini bagaimana ada bapak-bapak yang memfoto bagian yang seharusnya tidak terjangkau untuk difoto oleh biduan tersebut. Tapi ini tidak semua biduan sepertinya ya. Ini hanya oknum ini saja nih yang melakukan hal-hal tersebut untuk Provinsi Riau. Kita punya banyak kalau biduan-biduan yang suaranya bagus, kemudian juga cengkoknya bagus, dan tentu saja sopan. Datang ke acara sebagai penyanyi ya bernyanyi dong, bukan malah bikin viral hampir semingguan. Tapi Ci dan Puan, kalau merunut, barangkali Anda yang melihat beberapa informasi hanya dari medsos itu saja ya, hanya melihat bahwasanya ada orang, kemudian ada salah satu akun yang waktu itu memviralkan kejadian tersebut, kemudian melihat ada beberapa foto dari gubernur kita, Bapak Syamsuar, kemudian juga ada Sempenahut Provinsi Riau juga. Jadi saya jelaskan sedikit tentang acara ini yang sebenarnya. Jadi golf turnamen Gubernur Riau Cup ini yang ke-30 di tahun 2022. Jadi perlombaan ini berlangsung di Labersa Golf and Country Club. Ini pada tanggal 20 bulan Agustus lalu di 2022 ya, di hari Sabtu itu. Di pagi harinya, Gubernur Riau melakukan pemukulan bola asap sebagai tanda turnamen golf ini resmi dibuka. Jadi yang membuka acara ini tuh adalah langsung Gubernur Riau di kala itu. Nah, turnamen golf yang dilaksanakan bersempena Hari Jadi Provinsi Riau ke-65 ini berlangsung awalnya sejak Jumat 9 Agustus 2022 sampai dengan Minggu 21 Agustus 2022 ya. Di kala acara pembukaan tersebut, Gubernur Riau nih, Pak Syamsuar, ini memberikan semacam pesan lah kepada, selain mengapresiasi atas terselenggaranya nih acara golf Indonesia ini, acara turnamen golf ini, juga memberikan pesan bahwasanya harus menjunjung tinggi sportivitas ya, dan juga pokoknya gimana caranya bermain secara sportif dan lain-lain sebagainya seperti olahraga-olahraga lainnya. Jadi selain itu juga, jadi saat itu saya mengutip di pemberitaan, ketika itu Gubri menyebutkan kepada seluruh golfer yang hadir, selamat bertanding kepada seluruh peserta dan tetap junjung tinggi sportivitas antar sesama. Nah, ini salah satu pesan Syamsuar pada saat itu. Dan ternyata setelah dibuka di acara penutupan ya, berarti di hari Minggunya, ada hal yang kemudian viral hingga ke media nasional. Tapi jujur, Cik dan Puan, ini pandangan pribadi saya saja ya, bukan dari Info PKU. Ketika berita ini mencuat, saya cukup sedikit, hampir semua memberikan komentar bahwasanya ini orang melanggar adat istiadat di Riau dan juga menjatuhkan marwah di Riau yang menjunjung tinggi adat bersanding syara dan syara bersanding kitabullah. Jadi kita semua pro terhadap kalimat bahwasanya itu merusak marwah Riau. Kita semuanya tidak ada yang membela kejadian tersebut, yang akhirnya panitia dari acara turnamen golf yang ke-30 tahun 2022 ini itu meminta maaf dan menyebut bahwasanya
Memang itu dibuka oleh gubernur. Memang acaranya adalah Sempena HUT Provinsi Riau ke-65. Namun video yang viral tersebut terkait dengan naiknya sang oknum biduan ke atas meja itu bukan merupakan rangkaian acara, katanya begitu ya. Itu hanya acara hiburan setelah turnamen golf dan lain-lain, ada acara hiburan. Kemudian ya seperti itulah terjadi. Ya mungkin dari pihak panitia juga merasa itu adalah keteledoran dan lain-lain sebagainya. Belum ada komentar dari pihak Pemprov atau juga pihak gubernur ya. Memang beberapa waktu lalu kemudian menyebut bahwasanya itu memang pure kegiatan dari panitia dan Pemprov tidak tahu menau. Oke, kita ini dulu ya. Kita lihat dulu seperti apa kemudian bola panas ini kemudian bergulir pemberitaannya, Cik dan Puan. Setelah permintaan maaf dari panitia penyelenggara, akhirnya Lam Riau ini kabarnya Lam Riau menyebutkan akan menjatuhkan sanksi adat kepada panitia golf turnamen 30 tahun 2022. Catatannya adalah sampai hari ini saya tidak menemukan, saya juga tidak mengetahui, dan saya belum mengetahui, kita juga belum mencari sanksi adat seperti apa yang akan dijatuhkan kepada panitia ini. Baik itu ketua panitianya, ketua penyelenggaranya. Dan apakah Pemprov Riau akan terlibat untuk ini? Untuk dikenai sanksi dan lain-lain sebagainya oleh Lam Riau. Apakah hanya panitia saja? Tapi ketika saya mencari hal tersebut, hanya panitia saja yang akan dijatuhkan sanksi adat. Lagi-lagi saya sampaikan kepada Anda, Cik dan Puan, sanksi adatnya di saat ini belum diketahui sanksi adat seperti apa yang akan diberlakukan ya. Jadi kita tunggu saja terkait dengan hal tersebut. Babak baru, belakangan si oknum biduan berinisial BA, nama panjangnya adalah Bella Angelica, kemudian meminta maaf. Dia mengaku salah, meminta maaf terkait dengan ketidaksopanan yang dilakukan di Provinsi Riau. Tapi katanya gitu ya, tapi dia tuh datang nggak berniat untuk naik ke atas meja katanya, karena dia tahu tuh naik ke atas meja tuh nggak sopan. Hanya diminta oknum, ada beberapa oknum diminta untuk naik ke atas meja. Kemudian juga terkait dengan penampilan atau baju yang disebut tidak sopan dan tidak sesuai dengan provinsi dan tidak sesuai gitu ya untuk menyanyi. Dia menyebut di kala itu dia pakai blazer tapi disuruh buka. Jadi Mbak Bella kalau minta maaf ya udah minta maaf aja, mengaku ya sudah, mengaku salah ya sudah, mengaku salah saja, jangan pakai tapi gitu ya. Kita semua tahu kok. Tahu gak, suara Anda tidak bagus-bagus banget, masih banyak kok biduan-biduan provinsi yang lebih bagus suara daripada Anda. Jadi kalau minta maaf yang serius ya, minta maaf ya udah minta maaf. Saya memang melakukannya dan saya minta maaf untuk masyarakat Riau, kemudian menyebabkan hal ini tidak baik untuk Kota Pekanbaru atau Provinsi Riau sendiri, untuk marwahnya sendiri, ya sudah begitu. Terkait dengan apakah Anda disuruh naik ke atas meja ataukah Anda disuruh buka blazer yang Anda gunakan, ya kami tidak mau tahu. Pokoknya Anda harus minta maaf, ya udah minta maaf gitu. Tapi ya sudahlah ya, kita terima permintaan maafnya. Dan Ci dan Puan, dalam sudut Dindin ini kami melihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan keberlangsungan marwah di Provinsi Riau ini. Kita tahu bahwasanya ada adat istiadat yang memang harus dijaga. Jadi kemudian kami merasa ada yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya dipertanggungjawabkan tidak hanya oleh panitia saja. Pemprov Riau dan Gubernur Provinsi Riau khususnya juga harus mempertanggungjawabkan hal yang sama. Kita juga masih menanti sikap dari Gubernur Provinsi Riau terkait dengan hal ini akan seperti apa, karena dari pemberitaan ini muncul hingga hari ini itu seperti tidak dibahas. Kami juga tidak pernah melihat Gubernur Riau meminta maaf terkait dengan apa yang sudah dilakukan panitia turnamen golf ke-30 2022, karena judulnya adalah Sempena HUT Provinsi Riau ke-65. Jadi ada keterkaitan di sini yang kemudian kok jadi kayak lepas tangan, atau juga kok jadi kayak merasa ya saya kan tidak tahu gitu. Itulah Pak, pentingnya controlling. Ini menjadi pelajaran untuk pejabat-pejabat kita ya. Ketika datang ke dalam acara, kemudian melakukan pembukaannya, dan acara ditinggal begitu saja. Mohon diperhatikan seperti apa acaranya berlangsung, bagaimana penutupannya, apakah acaranya sesuai dengan proposal yang masuk ke Anda. Mohon diperhatikan, controlling pemerintah daerah dari hal kecil itu bisa membuat hal berubah menjadi besar. Dan kebalikannya, dari hal kecil Anda bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Citra Anda dipertanyakan, Pak Syamsuar.
Jadi mohon, bahkan kalaupun perlu diterbitkan perda terkait dengan seperti apa sanksi yang harus diberikan kepada para pelaku-pelaku yang melanggar marwah atau yang menjatuhkan marwah, melanggar adat istiadat, terbitkan. Kemudian kami juga menantikan Lembaga Adat Melayu Riau yang kemarin sangat ramai diberitakan bahwasanya bahwasanya bapak-bapak akan memberikan sanksi adat kepada panitia. Mohon segera dipublish sanksi adat seperti apa yang akan diberlakukan kepada panitia turnamen golf ke-30 tahun 2022 dan apakah akan bisa menyebabkan efek jera untuk pelanggar-pelanggar selanjutnya. Dan yang terakhir, sebagai masyarakat di Provinsi Riau, sebagai masyarakat yang lahir dan besar di Riau, atau sebagai masyarakat yang tinggal di Riau, mohon diperhatikan bahwa provinsi ini masih menjunjung tinggi marwah keadat istiadatannya. Dindin Sajida pamit, bertemu lagi dalam sudut Dindin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.